memulai pembelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, agar lebih bermanfaat ilmu yang akan kita pelajari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk teman kita Mawar bisa memimpin doa untuk kita semua. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belajar IPA. Betul. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat benda. Nah, di buku pelajaran tema 3 subtema 2. Nah, nanti anak-anak bisa baca ya di buku teks. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen. Nah, absen. Yang pertama, Mawar. Ada, Bu. Oke, hadir. Melati. Ada, Bu. Hadir. Edo. Hadir. Yosi. Hadir. Oke, bagus. Nah, semua anak-anak Ibu semuanya sudah hadir. Nah, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu pertama, siswa mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, siswa memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, jadi Ibu harap setelah pembelajaran ini anak-anak sekalian bisa memahami apa itu sifat-sifat benda. Nah, dan dapat membedakannya. Ya. Nah, sebelumnya kita lihat nih di sekitar kita ada benda-benda apa aja yang bisa kita lihat. Ayo coba nama benda-bendanya. Yang ada di sekitar ini ada gelas. Gelas. Terus apa lagi? Itu teko. Terus Ada mangkok. Ada air juga. Ada balon. Nah, ini ada balon. Nah, ini semua merupakan contoh benda. Nah, tapi tahu nggak anak-anak sekalian, di alam ini, di sekitar kita itu ada 2 jenis benda. Nah, dari sini nih, di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami di alam atau benda alam, dan ada benda buatan. Nah, ada yang tahu nggak benda alam itu apa? Saya, Bu. Apa? Pasir. Terus apa lagi? Yang lain? Ada yang Tanah. Oh, benar. Terus apa lagi? Batu. Edo apa? Batu. Betul. Nah, itu merupakan contoh-contoh benda alam. Benda alam yaitu benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan tadi ada bilang pasir, tanah, batu. Nah, itu diciptakan melalui ciptaan Tuhan, bukan buatan manusia. Ya. Nah, selanjutnya benda buatan apa contohnya? Ada yang bisa Sepeda motor. Nah, betul, sepeda motor. Terus siapa lagi? Ayo, siapa? Kursi. Nah, betul, kursi. Apa lagi? Apa? Meja. Betul. Nah, bagus. Nah, meja. Nah, jadi itu tadi merupakan contoh benda buatan. Nah, benda buatan yaitu benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Nah, contohnya tadi sepeda motor nih, ada mobil, buku, gunting, dan
dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak sudah tahu nih, ada benda alam, ada benda buatan. Nah, selanjutnya, Ibu lepas dulu ya. Kita ke materi selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi tentang benda-benda. Oke. Nah, anak-anak, kita lihat di sini. Nah, berdasarkan buatannya itu tadi, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, sekarang kita mengenal benda berdasarkan ciri-ciri bendanya. Nah, benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, di antara ciri-ciri benda yaitu benda itu memiliki massa dan volume. Nah, ada yang tahu apa itu volume? Isi. Betul. Apa lagi? Siapa yang tahu? Oh, enggak ada. Ibu lanjutkan. Nah, volume yaitu disebut juga kapasitas atau isi. Nah, volume ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Terus massa. Ada yang tahu apa itu massa? Massa itu banyaknya. Nah, Ibu lanjutkan ya, Ibu jelaskan. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Nah, massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Nah, yang volume ini tadi itu suatu kapasitas. Nah, tadi contohnya air. Air ini jenisnya, kapasitasnya. Sedangkan untuk massa itu massa yang bisa diukur. Nah, lanjut. Ya, anak-anak sudah bisa tahu ciri-ciri benda itu ada volume dan ada massanya. Nah, sekarang kita lebih memperdalam lagi ke jenis-jenisnya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat. Tunggu ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri benda. Benda tadi memiliki ciri-ciri yaitu memiliki massa dan volume. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari wujudnya, wujud dari benda. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Nah, pasti kan? Nah, wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Apa aja anak-anak? Ada yang tahu? Terus apa lagi? Benda cair. Betul, benda cair apa lagi? Gas.
Nah, yang pertama kita fokus ke materi benda padat. Nah, anak-anak ada yang tahu contoh benda padat? Motor. Betul. Apa lagi? Meja. Betul. Apa lagi? Kursi. Betul sekali. Nah, Edo apa contohnya? Gunting. Betul. Nah, gunting. Nah, Ibu kasih definisi ya sebelumnya. Benda padat adalah benda yang berwujud padat. Nah, nih kita pelajari ya sifat-sifatnya. Nah, sifat benda padat. Nah, yang pertama bentuk benda padat selalu tetap. Nah, yang kedua bentuk benda padat dapat diubah. Yang ketiga, besar benda padat selalu tetap. Nah, selanjutnya benda cair. Nah, sebelum kita memulai pembahasan tentang benda cair, yuk anak-anak kita nyanyi tik-tik-tik bunyi hujan. Ya, 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Sekali lagi, tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tepuk tangan semua. Caranya bagus. Nah, jadi semangat kan? Nah, yuk kita lanjut ke pembahasan benda cair. Nah, anak-anak ada yang bisa memberi contoh nggak? Apa itu benda cair? Air. Betul. Nah, tadi disebutkan benda cair itu contohnya air. Nah, Ibu jelaskan ya pembahasannya untuk lebih mendalami lagi. Nah, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki volume tetap. Bentuknya mengikuti bentuk wadah penampungnya. Nah, benda cair dapat langsung kita pegang dan dapat mengalir. Nah, itu tadi pengertian tentang benda cair. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang sifat benda cair. Nah, yang pertama, bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Yang kedua, volumenya selalu tetap. Yang ketiga, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, sebelumnya tadi ada yang mau ditanyakan dari kedua materi tadi? Ada yang kurang jelas? Ada. Nah, apa? Ayo, Mawar. Apa perbedaan antara benda padat dan benda cair? Nah, perbedaan benda padat dan benda cair. Nah, bagus pertanyaannya. Nah, di sini ada teman-teman yang ingin membantu menjelaskan untuk Mawar. Tidak ada? Oke, Ibu jelaskan. Nah, apa bedanya benda padat dan benda cair? Nah, benda padat itu merupakan benda kita lihat dari sifatnya. Kalau benda padat itu bentuknya selalu tetap. Nah, sedangkan benda cair bentuknya itu berubah-ubah sesuai tempat atau wadahnya. Nah, contohnya nih, kita punya gelas. Nah, gelas kita tuang. Nah, airnya
dari teko menuju ke gelas, bentuknya berubah apa enggak? Berubah. Betul, bentuknya berubah. Nah, sedangkan apabila benda padat, nah contoh ini kita gunakan spidol. Spidol kita masukkan ke dalam pensil, ke dalam gelas. Bentuknya berubah apa enggak? Ya, tetap. Tetap. Nah, bentuknya tetap. Jadi itu bedanya benda padat dan benda cair. Nah, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Nah, ke benda gas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran benda gas, bisa nih teman adik-adik, anak-anak sekalian untuk memberikan contoh apa aja benda gas itu. Tabung gas. Terus apa lagi? Balon. Bagus. Apa lagi? Orang yang sedang masak di panci itu ada gasnya. Uapnya. Bagus. Nah, ada juga misalnya anak-anak punya orang tua. Nah, orang tuanya masak di kayu. Itu juga termasuk contoh gas karena ada uap panasnya. Nah, yaudah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan pengertiannya. Nah, supaya kita lebih paham lagi. Benda gas tidak dapat dipegang, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Contohnya apa? Bisa dirasakan, tapi tidak bisa dipegang. Nah, benar, angin. Kita bisa merasakan angin sepoi-sepoi datang ke kita, ya kan? Rasanya rasa apa? Nyaman atau dingin? Sejuk. Nah, ya. Nah, selanjutnya, volume benda gas dapat berubah sesuai dengan volume dan bentuk wadahnya. Nah, selanjutnya, benda gas yang ditiupkan ke dalam balon akan berbentuk seperti balon atau memuai. Nah, ada yang paham dengan maksud memuai? Paham. Nah, tapi Ibu jelaskan lagi ya, memuai itu dia menyerupai bentuk wadahnya. Ya. Oke, sifat benda gas. Nah, yang pertama, bentuk benda gas selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang kedua, volume benda gas selalu berubah dan memenuhi ruangan yang ditempatinya. Nah, itu tadi. Nah, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham? Paham. Oke. Nah, kalau anak-anak sekalian sudah paham, kita akan bagi kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok, Ibu harapkan dibagi dua ya, karena kalian jumlahnya ada 4 orang. Berarti nih, Yosi dengan Mawar, Melati dengan Edo. Oke? Nah, selanjutnya untuk tugas kelompok, sebelum kita mengelompokkan itu, Ibu minta satu-satu datang ke sini dulu untuk memperagakan eksperimennya. Nah, yang pertama untuk eksperimen membuktikan sifat benda padat. Nah, siapa yang ingin mencoba? Ayo, Yosi, maju. Sifat benda padat. Nah, ya, masukkan ke dalam mangkok. Ya, selanjutnya. Nah, ya, selanjutnya ke gelas yang kedua. Nah, ya. Nah, anak-anak tadi sudah melihat kan pensil atau spidolnya masuk ke dalam mangkok dan ke dalam gelas. Nah, dari kalian lihat tadi bentuk spidol atau pensilnya ini
tetap enggak? Di mangkok bentuknya tetap berupa spidol. Nah, saat dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Ke gelas yang kedua juga tetap sama. Jadi bentuknya tetap, karena tidak berubah bentuk, tetap berupa spidol atau pensil. Nah, terima kasih ya si Dok. Nah, selanjutnya untuk bentuk benda padat dapat berubah itu Ibu misalkan ya, misalnya seperti siapa yang mau nyoba maju ke depan? Edo, ayo Edo maju. Coba Edo gunting. Ini kertas. Ini adalah satu kertas. Nah, coba Edo potong. Kecil-kecil di dalam mangkok. Nah, coba ya. Digunting kecil-kecil. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa benda kertas tadi berubah menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, jadi untuk sifat benda padat yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah itu benar. Iya, betul. Karena dengan menggunting bentuknya menjadi berubah. Oke, terima kasih ya, Dok. Nah, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki volume tetap. Bentuknya mengikuti bentuk wadah penampungnya. Nah, benda cair dapat langsung kita pegang dan dapat mengalir. Nah, itu tadi pengertian tentang benda cair. Ada yang mau maju ke depan untuk demonstrasi? Oke. Nah, ayo maju ke sini. Nah, ini. Nah, di sini teman kita Edo akan memperagakan bagaimana sifat benda cair. Ayo, Dok. Coba Edo tuangkan ke sini. Ke gelas. Oke, sip. Nah, anak-anak lihat air benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sekarang air tadi berbentuk seperti apa? Seperti gelas. Betul sekali. Nah, sekarang coba Edo ambil gelasnya. Nah, semuanya sudah pindah ke mangkok atau benda yang baru. Tapi sekarang bentuknya berubah apa enggak? Berubah. Betul, bentuknya sekarang berubah menjadi apa? Jadi mangkok. Betul sekali. Nah, jadi anak-anak dapat kita simpulkan bahwa benda cair menyerupai bentuk atau wadahnya, ya. Jadi dia menyesuaikan. Nah, selanjutnya coba tuangkan lagi ke dalam gelas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa benda cair itu selalu mengikuti benda atau dataran yang lebih rendah. Nah, jadinya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oke, terima kasih Edo. Sangat bermanfaat. Nah,
Tepuk tangan buat Edo. Nah, oke, ada yang ditanyakan? Sudah jelas apa belum? Nah, kalau belum, baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen yang terakhir. Itu eksperimen yang ketiga yang terakhir, yaitu benda gas. Nah, silakan Mawar maju ke depan untuk mempraktekkan benda gas. Nah, coba tiupkan, ya. Oke, sudah? Oke. Bagus, Mawar. Nah, di sini kita lihat anak-anak bentuk balon yang awalnya tadi kecil menjadi besar. Itu menandakan bahwa benda dapat memuai. Nah, jadi gas akan mengikuti bentuk benda yang ditempatinya, dan juga volumenya berubah sesuai bentuk tempatnya, apakah itu besar ataupun kecil. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik, Ibu akan lanjutkan ya. Tadi sudah anak-anak mempraktekkan atau mempelajari eksperimen dari pembuktian sifat-sifat dari wujud benda. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian berdasarkan kelompok tadi. Kita dibagi Yosi dengan Mawar, Latif dengan Edo. Nah, Ibu bagi kertas pengerjaan ya. Ini. Nah, ini nomor 2. Nah, oh yang warna merah Pak. Nah, sekarang anak-anak, Ibu minta tuliskan sifat-sifat benda padat yang bisa kalian temukan. Sifat-sifat benda. Nah, dan contohnya tadi kan ada berdasarkan cirinya, benda padat, benda cair, benda gas. Nah, contohnya apa? Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebelum kalian Ibu sudah menyiapkan. Nah, kalian coba tulis, kelompokkan bendanya berdasarkan merknya ya. Nah, di sini Ibu ada contoh benda. Nah, kalian bisa memperhatikannya. Nah, ini bendanya ini hiasan atau logam. Nah, ini contoh benda pertama, hiasan. Tulisannya hiasan. Benda pertama hiasan. Yang kedua, balon. Yang ketiga, nih ada balon udara, ada air dalam gelas, ada meja. Nih ada meja, ada kursi, ada pisang. Nah, ada pisang. Nah, terus ada orang mengongkap ban. Nah, ini ada juga alat tulis. Nah, terus ini ada botol. Ini ada botol minum sama botol pulsa. Terus ada balon. Nah, selanjutnya
contoh-contoh yang ada ibu siapkan di sini, anak-anak bisa mengelompokkan berdasarkan contoh benda gas. Yang mana contoh benda gas? Nah, yang kedua, contoh benda cair. Apa saja yang menjadi contoh benda cair? Nah, yang ketiga, benda padat. Contoh benda padat. Nah, coba kalian tuliskan contoh-contoh berdasarkan sifat dan yang ada yang sudah disediakan ini. Nanti satu-satu kelompok akan mempresentasikan ke depan ya, supaya kita bisa tahu nih, ya kita bisa lebih paham. Ini juga bisa jadi contoh nih, mangkok bisa, balon nih bisa, alat tulis. Orang bongkar ban. Nih sendok juga, sendok. Pensil, nih pensil. Gunting, nah juga termasuk contoh. Nah, HP juga. Tulis nggak? Oh? Ini cuman mau 4 juga.
Bantu sini kan. Yosi di sini. Bantu di sini. Meja padat. Balon padat. Pisang. Meja ini Yosi. Air dalam gelas. Air dalam gelas. Itu kan masak apa? Air dalam gelas. Oh juga tadi contohnya Air dalam gelas Kak. anu Itu apa ada cair? Boleh? Air dalam gelas. Ini balon, ini gas, tulis contohnya. Meja ini benda padat. air terjun termasuk apa? Udah cair. Ya. Air terjun contohnya lagi. Sudah cukup. Nah, ya siap. Kelompokkan ya. Ibu. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 2 Melati dan Edo. Nah, sekarang Ibu minta dari kalian ada perwakilan satu-satu. Siapa yang mewakili dari kelompok 1? Oh, Mawar. Oke, Mawar, sekarang coba Mawar kelompokkan berdasarkan tulisan yang sudah kelompok 1 kerjakan. Pertama benda padat dulu. Benda padat. Nah, di sini benda padat. Taruh bendanya di sini. Coba ditaruh. Pulpen. Pulpen. Pulpen termasuk contoh benda padat. Mana ya pulpen? Spidol bisa tuh. Taruh aja spidol. Mana pulpen? Pulpen. Nah, contoh pertama bendanya itu benda gas. Benda cair, ini benda padat. Nah, padat. Terus apa lagi? Meja, nih. Meja. Terus ada gambarnya. Ini. Nah, nih tingkat. Dipegang ya. Meja. Nah, Ada. Ini meja. meja. Nah, meja termasuk benda padat. Mana tadi pisang? Pisang. Nah, pisang termasuk benda padat. Apalagi? Hiasan mana tadi hiasan? Hiasan Benda padat. termasuk benda padat. Selanjutnya, Mobil kadada di sini. Sepeda motor kadada. Ada. Terus selanjutnya benda cair. Air dulu nih. Nah ini nah. Oke, botol. Nah, di dalam botol ini ada Fanta dan cuka. Oke. 2 ini. Selanjutnya air dalam gelas, mah bagus. Nah air terjun. No, air terjun. Nah, bagus. Biar gas pelan. Oke. Nah, selanjutnya benda gas. Apa contoh benda gas? Ubun. Api unggun, bagus. Oh, pompa ban. Balon. Balon, terus Nah ini. balon terbang. Nah, Nah ini balonnya. nah balon yang benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali lagi. Sebelumnya, yuk, mari kita tepuk tangan untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, selanjutnya kita lihat hasil kerja kelompok kedua. Ayo, kelompok kedua siapa perwakilan? Ayo, beri tepuk tangan. Ya. Oke, Melati, coba jelaskan hasil kerja dari kelompok 2 untuk pengelompokan benda berdasarkan berdasarkan wujudnya ya. Wujudnya kan tadi dikelompokkan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Nah, coba kelompok 2 yang diwakilkan oleh Melati untuk memperagakannya. Ya, yang pertama benda padat. Contohnya, coba terangkan. Ini apa? Hiasan. Selanjutnya ini apa? Contoh benda padat.
Pisang. Terus ini apa? Meja. Terus ini apa? Kursi. Nah, bagus. Ini merupakan contoh benda padat. Wah, bagus. Ayo selanjutnya untuk contoh benda cair. Nah, air dalam gelas. Bagus. Wah, air terjun. Wah. Botol. Ada botol minuman, ada cuka. Nih. Oke. Selanjutnya kah? Contoh benda gas lagi. Untuk benda gas, wah, api unggun. Selanjutnya balon. Selanjutnya ada balon terbang. Coba sebutkan, ada apa aja di benda gas? Balon terbang, balon biasa, sama api unggun. Wah, bagus. Ayo, ada lagi yang dipilih? Papan. Oh, memompa ban. Wah, termasuk benda gas. Oke. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeay. Wah, terima kasih untuk Melati yang sudah mewakili kelompok 2 untuk presentasi ya. Nah, anak-anak, ayo kita menyanyikan lagu Balonku. Ya, supaya kita semangat ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Sekali lagi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Suaranya bagus dan semoga itu menjadi semangat buat kita untuk menyelesaikan pembelajaran kali ini ya. Nah, kan tadi kita sudah melakukan kerja kelompok, pembahasan dan presentasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menjelaskan atau memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita kali ini. Silakan, Mawar. Jadi dari pembelajaran yang kita terima tadi, kesimpulannya yang pertama, benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Yang kedua, benda memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian yang ketiga, benda juga memiliki ciri-ciri atau memiliki massa atau kolomnya. Oke, nah bagus. Nah, ada yang masih ditanyakan? Oh, sudah jelas. Oke. Nah, jadi Ibu lebih lengkap lagi ya dari penjelasan teman kita Mawar.
Mawar tentang kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita mempelajari tentang sifat-sifat benda. Nah, tadi sifat-sifat benda tadi kita sudah pelajari itu berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Nah, dari ketiga bentuk wujud benda tadi, nah kita bisa mencontohkan beberapa contoh tadi. Misalnya tadi balon. Balon tadi termasuk benda gas. Nah, terus botol cuka, botol minuman yang ada airnya atau cairannya itu termasuk dikelompokkan benda cair. Nah, bagus, berdasarkan yang sudah kita pahami. Nah, selanjutnya contoh benda padat. Contohnya tadi meja, kursi, pisang, hiasan itu termasuk benda-benda padat karena bendanya tidak berubah walaupun ditaruh dimanapun. Nah, selanjutnya berdasarkan penciptaannya tadi ada benda alam dan ada benda buatan. Nah, benda buatan tadi contohnya tadi apa? Kayu jadi meja. Kayu menjadi meja. Terus apa? Lemari. Nah, itu adalah contoh benda buatan. Terus benda alami atau benda alam apa? Yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tanah. Tanah, bagus. Apa lagi? Habis tanah. Batu, benar sekali. Nah, itu merupakan contoh benda yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi tadi ada benda yang dibuat, ada yang benda alam. Nah, terus berdasarkan wujudnya tadi ada tiga, benda padat, benda cair, benda gas. Nah, yang terakhir, benda juga memiliki ciri. Nah, memiliki massa dan volume. Jadi, benda itu bisa diukur. Nah, oke. Itu dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat benda. Nah, oke, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta Mawar sebagai ketua kelas untuk menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Ayo. Mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Oke, amin. Nah, Ibu harap pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap semangat untuk belajar, karena dengan belajar